Hari ketiga di Belitung, dan pagi ini hujan turun dari subuh nih. Langitnya abu-abu, suara rintik nempel di jendela hotel. Rencana ke pantai kayaknya harus tunda deh. Akhirnya gue turun, niatnya cuma cari cemilan sih buat nemenin suasana mendung. Jalanan Tanjung Pandan basah, udara terasa lebih sejuk, dan kota bergerak lebih pelan dari biasanya. Satu toko tutup, yang lain belum buka. Langkah terus berlanjut sampai aroma masakan menggoda dari seberang jalan. Terus tempe ini. Iya, tempe. Tempe. Telur bulat. Sayurnya nggak usah, kasih kuah aja. Dan seperti biasa rencana berubah. Yang awalnya cuma mau snack, di tengah hujan Belitung, kami belajar menikmati apa adanya. Sekarang jam 2 kurang, kita baru jalan lagi, baru keluar lagi karena hujan. Dan akhirnya hujannya reda. Walaupun dingin banget. Ada hujan karena dingin banget, guys. Sekarang kita mau ke warung Mak Ranti nyobain kue apa? Kue bingke. Kue bingke khas Belitung. Hujan mulai reda. Jalanan masih basah, menyisakan pantulan lampu dan langit abu-abu yang perlahan terang. Kami lanjut motoran lagi, menyusuri sudut Tanjung Pandan yang terasa lebih segar setelah diguyur hujan. Angin dingin kena wajah, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Katanya di warung Mak Rani ada yang khas, kue bingke dan soto ayam lemak. Begitu sampai, suasananya sederhana, hangat, dan ramai pelan. Kue bingkenya lembut, manisnya pas banget. Cocok banget buat teman sore yang gerimis ini. Lalu datang semangkuk soto ayam lemak. Kuahnya kental, gurih santan berpadu rempah. Uapnya naik pelan, menghangatkan tangan yang sejak tadi kena angin. Di luar masih rintik-rintik kecil, dan di dalam semangkuk soto hangat dan obrolan sederhana. Kadang, perjalanan bukan tentang langit yang cerah, tapi tentang menemukan rasa hangat di tengah gerimis. Perut udah keisi, hangatnya soto masih terasa. Kami lanjut explore naik motor, kembali ke arah pantai. Motor melaju pelan melewati Masjid Al-Ikhlas Sijuk. Bangunannya unik, berdiri tenang dengan sejarah panjang yang melekat di pulau ini. Di antara langit yang masih mendung, masjid itu terlihat teduh, seolah jadi penanda perjalanan. Gak jauh dari sana, kami juga melewati kelenteng tua yang penuh warna. Di Belitung, keberagaman bukan hanya cerita. Ia hidup berdampingan di setiap sudut jalan. Perjalanan membawa kami kembali ke area pesisir. Aroma laut kembali terasa, angin asin menyapa seperti teman lama. Dan sebelum hari benar-benar sore, kami mampir sejenak di Tentang Kopi. Secangkir hangat di tangan, suara ombak di kejauhan. Hari ketiga yang awalnya hujan, perlahan berubah menjadi cerita yang lengkap. Karena di Belitung, setiap jalan selalu membawa kita kembali ke laut. Sore itu, langit Belitung perlahan berubah warna. Di sekitar Tentang Kopi, laut terbentang tenang. Ombaknya kecil,
nyaris berbisik. Pantainya sederhana, tapi justru itu yang membuatnya terasa utuh. Cahaya keemasan jatuh di permukaan air, memantul lembut seperti lukisan yang bergerak pelan. Angin laut membawa aroma asin yang khas, menutup hari dengan cara yang tenang. Kami duduk sejenak, menikmati detik-detik terakhir cahaya. Tak banyak kata, hanya rasa syukur karena hari yang awalnya hujan berakhir begitu hangat. Dan malam pun tiba. Perjalanan hari ini ditutup sederhana. Seporsi ayam geprek di Gustowin. Ayamnya renyah, sambalnya pedas nampol. Nasi anget ngepul di tengah obrolan yang makin santai. Dari laut yang tenang hingga pedas yang membakar pelan, Belitung hari ketiga mengajarkan satu hal. Keindahan gak selalu datang dari rencana besar. Kadang ia hadir dalam perjalanan kecil yang kita nikmati sampai akhir hari.